Oke Baraya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akel. Saya punya cerita tentang pengrajin layangan sewot, sejarah asal mula-mulanya yang waktu dulu gitu. Saya ceritain dari yang pertama itu ya, almarhum Dede Muksin. Dede Muksin, siapa itu Dede Muksin? Dede Muksin yang asalnya dari Bandung. Subscribe dulu guys, Terus dan nyalakan loncengnya. Ke Cililin yang ngelola Cililin. Jadi awal mulanya Cililin itu banyak pengrajin layangan. Awal mulanya itu Dede Muksin punya murid di sana banyak, jadi keluarlah layangan Cililin itu. Sejarahnya Dede Muksin dikembangkan sama Pak Isop, terus Haji Usuk, Toto yang banar-banarnya ya, penampungnya gitu, termasuk ya Pak Isop, rekan saya juga ya. Kenal sama Pak Isop itu saya 2009 gitu ya. Nah, sekitaran lah kenal sama Pak Isop. Nah, itulah sejarah Dede Muksin. Awal mula layangannya masih ada, malahan ada yang tahun berapa ya, pokoknya ini layangan yang paling lamanya itu tahun 95, yang paling mudanya itu 2005, paling muda itu layangan di sini yang ada di sini ya. Ini juga sisa udah hampir habis, banyak kolektor ini juga. Nah, ini cerita yang kedua itu almarhum Pak Wahyu. Almarhum Pak Wahyu itu adalah ayahnya Pian, Hendar Wahyu, Deni Wahyu, itu anak-anaknya yang mengembangkan pengrajin layangan super itu dari Cigonewah. Pak Wahyu yang keluar ya, yang sampai sekarang masih ada anak didiknya banyak juga ya di Cigonewah. Yang sekarang yang jadi tertuanya mungkin Ujang Dekok juga masih anak didik Pak Wahyu. Nah, kembali ke Cililin itu gimana bisa ada yang bagus, keluarnya awal mulanya yang bagus itu belajar ke Ujang Dekok. Nah, yang dari Cililin itu awal mulanya keluar yang SP-an itu ya, Cililin juga ada, cuman yang dikembangin lagi sama anak-anaknya lagi, berguru ke Ujang Dekok ya, sambil kerja gitu. Awalnya kerja bikin di Ujang Dekok, dimotivasi lagi, bagus. Nah, sampailah jadi pada bagus. Nah, ini layangannya almarhum Pak Wahyu yang masih utuh, malahan bambunya juga masih. Ini nggak pakai kamper, nggak pakai apa juga, ini bambu tetap utuh. Ini 2005-an, udah kertas coklat. Kalau yang tahun 9 ini jadul, yang tahun 95 masih kertas tik ya. Ini di sini lihatin dulu mana yang kertas tik. Nah, ini layangannya masih utuh, banyak. Nah, ini tahun 95 sebenarnya. Itu yang kedua. Saya punya cerita yang ketiga. Oke, ini cerita yang ketiga.
kisah sejarah almarhum Juni. Juni seorang player, awalnya Juni cuman bikin layangannya bagus, banyak yang minta sampai cuman kalau Juni murid-muridnya itu kebanyakan player juga, termasuk saya gitu ya. Kebanyakan itu player, kebanyakan yang sisa-sisanya anak didik asuh Juni itu Katapang, Soreang, Banjaran, Majalaya, Ciwidey ada juga Ciwidey. Itu wilayah-wilayah yang dididik almarhum Juni, termasuk saya juga mungkin yang terakhir. Ini layangan-layangannya, ini layangan Juni. Cuman kalau ini yang dari 90-an ya, kalau dari berarti 98-an lah, 99 gitu ya. Belum ada stempel. Kalau yang dulu belum ada stempel itu. Ini yang lebih dulu belum ada stempel. Ya, sekian kisah cerita pengrajin layangan. Semoga ada doa buat beliau ya, buat almarhum Juni, almarhum Dede Muksin, almarhum Pak Wahyu yang sudah menciptakan generasi-generasi. Ya, itu juga ada kesan-kesannya juga ya buat kita warga Indonesia gitu ya. Dia pernah mendidik sampai sekarang, sampai bisa nyampai banyak juga ya yang bikin layangan pengrajin gitu, dari kelas biasa sampai super gitu. Buat almarhum Dede Muksin gitu, mungkin ya saya selaku penggemarnya beliau ya, mudah-mudahan ada doa gitu ya buat beliau. Kita ceritakan tentang layangan ini yang udah nyampe, ada yang 30 tahun, ini layangan 20 tahun, pokoknya dari tahun 95 sampai 2005. Ini layangan paling muda, keluaran tahun 2005. Dulu yang masih sambung-sambungan ini